Kenapa openingnya pakai closing? Ya Karena ini di Balik Podcast. Kita bahas aja kemesraan Kak Bunga dengan suaminya. Park Seo-joon. Suka banget sama Park Seo-joon. Kakak suami botak ya? Iya. Kenapa? Yang Tadi kan ada menara Apple dia peluk-pelukan, disuap-suapin. Kenapa keadaan rambut? Baru pertama kali kita ngelihat KBCL Kak Unge makan mie di podcast pakai nasi, guys. Keren. emang hidup gokil sih. Enak ya? Keren banget. Pakai nasi. Nasinya guys. Reza adalah sebenarnya memang bosman senyata-nyatanya. Pelit gitu kayaknya. Serius? Kena lagu apa? Sebelumnya sebuah lagu dari Vidi, laguku sendiri yang berjudul Nuansa Pening. Pening. Langsung opusi. Oh, Nuansa Pening, iya. Peserta selanjutnya. Selusin angin malam halangi Terima kasih semuanya yang nonton satu live program podcast Ibu Bi dan Nangit yang menunjukkan apa yang terjadi di balik layar. banget ngomongnya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Maaf kalau kita salah kata. Aku Shani. Aku Ca, kembali ke Ca. Kenapa openingnya pakai podcast? Gak fokus, ini gak fokus. Gak fokus, harusnya kan aku Sani, aku Eca gitu. Kenapa relate? Bener, coba. Ulang-ulang Jiji. Ya, kita retake ya. Iya, retake. Oke, kamera roll and action. Kenapa openingnya pakai closing? Ya Karena ini di Balik Podcast. Yeay. Pada kurang fokus ini berdua nih. Iya nih, aduh. Ya, Gimana aku sih? mungkin kurang fokus karena belum minum aqua kali ya. Keren banget. Karena memang kita harus butuh kemurnian yang 100% murni. Hanya Aqua yang terbaik. Ini bintang tamunya. Keren banget. Keren banget ya. Keren banget sih. Aku juga suka banget ngelihatnya. Parah, dengkul gue getar ketemu. Kita ini starstruck. Iya gitu, ya ampun. Kita sapa aja yuk sekarang. Yuk. Ya. Yuk. Duh, ya ampun. Ketua depan ketua. Kita kedatangan Pade Indro. Pade Indro. Legend makanya saya panik. Kita kedatangan Kakak Bunga Citra Lestari. Ya ampun. Halo Kak Unge. Halo Unge, Salim gitu mah. Iya bener. Cium tangan loh. Cium tangan. Tua banget ya gue. Iya, Pade sini Pade. Bukan Pade Indro itu. Jadi hari ini kita kedatangan Kak Unge. Keren banget. Kak Unge, aku pengen cobain kue kakak dong. Yang coklat. Kue coklat ya. Aku cuma masak di momen-momen tertentu. Tiap lebaran ya? Lebaran, kalau ada yang ulang tahun biasanya. Anak ulang tahun aku masak kue itu. Tapi kayak sekejap hilang gitu kuenya. Iya aku lihat aku kayak ih pengen banget cobain. Nanti ya, Iya mau please. kamu harus ke rumahku tapi kalau misalnya kayak gitu. Oke, Sherlock aja Kak. Ntar saya. Dia bukan kamu. Bukan kita. Ajak Oh, kamu diajak ya? Dia diajak Kak? dia adek gue. Oh, Kamu saya diajak doang. nggak kak? Kamu diajak dong, kita diajak ya. Mohon maaf, ada yang nggak fokus ya? Lihat dong. Kak, jujur, bukan cuma kakak, Atta Halilintar di atas banyak. Ayo, kita langsung aja. Unge.
Makasih Bang Eca. Oh dia lebih tinggi ya tahtanya ya? Bukan Kak, lebih nggak boleh in frame aja gitu. Kakak baru ngeliat kan pertama kalinya podcast VO. Dubbing. Di sini doang nih Kacau, podcast. ini beneran serius sekarang Kak Marcel di situ duduknya. Menetap ini gua. Menetap di situ. Kemarin komenan bagus emang komenan. Komenan bagus. Pengen gak ada Marcel. Begitu. Sedih. Makanya kakak kalau sedih lihat komenan saya deh. Merasa lebih beruntung. Tapi komenan saya juga lumayan kok. Oh, lumayan? Ya udahlah. Ya udah sama ya. Yo, kakak. Tepuk tangan dulu buat kau. Hey. Kayak ada merch dari Apa ini? podcast. Ini sepatu ya? Ini Bisa langsung tote dipakai bag. gak sih? Kok gemes banget? Tapi kakak udah pernah nonton di balik podcast belum? Aku belum pernah nonton. Nah jadi kalau di sini kalau kakak bingung, jadi emang setnya dibalik semua itu dibalik. Jadi kita Ini nggak jatuh kan ya? Enggak aman. Enggak aman. Namanya ibu-ibu ya. Aman Kak. Aman gitu. Cuman yang bocor udah 3. Jadi di sini aku Eca, Shani. kita tuh hostnya Eca. di sini. Terus kamar apa sih kerjanya di sini? Saya komentator Kak. Oh. Komentator di sini. Jadi kamu memang bukan host. bukan host. Dan Apa saya tadinya memang host? tidak diinginkan di sini sebenarnya. Tapi kamu ingin ada di sini. Maksa saya. Terus kalau misalnya di sini kita tuh nggak boleh bahas yang udah dibahas di podcast lain. Apa aja Kak Marcel? Jadi kakak Bunga Citra Lestari ini dikejar setoran. Bahas awal BCL sinetron ditemuin sama sutradara pas waktu lagi nongkrong di mall. Iya, Nggak usah dibahas. Oh ya udah nggak usah dibahas. Nonton Oke, karena aja. udah ada ya? Iya. Oh, iya. Udah nonton di sana aja. Lihat aja di sana. Nah, sekarang kita akan membahas yang belum pernah dibahas di podcast manapun kali ini. Satu-satunya podcast Di mana? Di mana? Di dunia. di dunia. Cuman ini doang, Kak. Bahas apa kita Kak Marcel? Eca, sikat. Kita bahas aja kemesraan Kak Bunga dengan suaminya. Udah belum ya? Banyak, Kak. Banyak itu. Happy Ada apa terus. nih? Oh tuh. Park Seo-joon. Park Seo-joon. Suka banget sama Park Seo-joon. Gemes. Bagus banget. Banget ya. Kakak suami botak ya? Iya. Kenapa? Yang didapatkan Iya, dari iya. tadi itu cuma itu ternyata. Tadi kan ada menara Apple dia peluk-pelukan, disuap-suapin. Kenapa keadaan rambut? Om Deddy juga botak. Kamu ngomong apa? Gak boleh banget in-frame, gak boleh banget in-frame. Gue udah nyari celah banget. In-frame dikit aja gitu. Lanjut Eca. Cici. Hah? Cici. Mana? Oh, oke. Ada host. Ini BCL ini loh. Ini BCL loh. Bukan JJ Slebem loh. Soalnya dia tiba-tiba Mana? Gitu kayak. Tunjukkan marwah hostmu. maaf ya Kak. Komentator gimana sih? Maaf ya Kak. Tolong cakep ini Kak. Tapi cakep-cakep banget sih emang. Kamu cakep banget. Cakep-cakep banget emang. Kak, ada nggak sih tips-tips biar kita tuh punya stop ya Kak Marcel? Punya apa? Relationship yang Langgeng dan Langgeng. mesra. Kan biasanya kalau orang hangat nikah- gitu. Iya. Emang kamu nggak ada relationship Belum nikah. sekarang? Tapi punya pacar? Iya. Langsung kamera semua kayak Eca ya. Biar FYP. Eca pacarnya siapa sih? Aduh. Kena lo. Aku soalnya taunya yang Iya kan itu Kak? yang ada rame itu tapi udah enggak. Oh, udah lama ya. Itu. Oh yang nonton konser itu? Iya. Udah Makanya lama. kan udah beda. Iya udah lama. Ada lagi. Ada nggak tipsnya Kak kalau orang nikah kan beda sama pacaran? Oh, bisa aja. Jawab dulu pertanyaan Kak. Tapi awalnya dari pacaran dulu kan, Iya, dari baru pacaran nikah. dulu. Nah, tapi Iya. katanya kalau udah nikah kayak beda gitu, kayak jadi agak nggak Apa tuh? mesra. Ah, masa sih? Nggak tahu Tapi aku sih. nikahnya juga baru mau 2 tahun. Jadi Apa, ada masih hitungan tips? pengantin baru nggak sih ya? Iya, Masih. ada tips nggak dari Kakak atau Sama aja sebenarnya nikah sama nggak nikah Pacaran. sih. Maksudnya rasanya gitu kayak waktu yang dihabisin kecuali ini ya kalau nikah
bobo bareng ya. Misalnya nih udah bersuami, itu tuh kalau misalnya untuk mengganti penampilan perlu izin gak sama suami? Sayang aku potong rambut ya, kayak no aku gak suka gitu. Kalau kamu tipenya gimana? Aku tipe yang bilang lagi kalau ke pacar gitu. Kalau nggak dikasih izin, nggak apa-apa nggak? Nego. Tapi Nego, jago nego. Nego. Manis dia memang. Bisa aku potong bondol ya, jangan. Akhirnya potongnya saya segini tapi medium potong aja. juga. Tapi tetap foto. Tapi cari Kalau aku sih nego. gini, aku milih suami yang bisa ini cara pandangnya juga lumayan sama. Soalnya kalau misalnya sama pacar aja, kalau misalnya cowoknya minta, aku mau pengen dicat rambut nih, biasa aku larang, so aku sukanya yang hitam gitu. Kamunya? Iya. Ya udah, kamu Iya, juga aku- nggak usah ngecat kalau kayak gitu. Iya. Apalagi cat-cat cowok lain. Bagus, masuk itu. Masuk itu. Terus, Jadi potongan diantar ya. Kasih tidak jeduk. Dardor ya kan. Eca kenapa sih nanya begini mulu? Kamu pengen aku banget ya? penasaran aja. Jadi soalnya- pacar kamu sukanya pacar kamu gitu aja rambutnya gitu. Iya, aku suka dia izin dulu sama aku gitu. Oh ya udah, berarti cocok. Kamu kan juga izin dulu kan? Iya cocok. Makanya Itu setara. tergantung ininya aja. Maksudnya cari pasangan yang sesuai sama kamu aja. Gitu. Pernah berantem gak sama suami kakak gara-gara masalah penampilan gitu? Oh enggak pernah sama sekali. Kita punya bukti kalau KBCL pernah cekcok sama suaminya. Ini si Eca. Bukan suami orang kan? Suami sendiri ya? Suami sendiri. Suami sendiri ya? Sendiri. Mana? Gitu. Jadi kamu nggak tahu. Jadi kamu nggak pernah makan rebus pakai nasi. Kenapa? Nggak sehat. Apa? Nggak sehat. Nggak sehat apa? Aku makannya pakai telur keju cornet. Kok nggak sehat sih? Aneh banget. Aku tim telur keju cornet. Iya, tapi masalahnya adalah rebus pakai nasi aja gitu. Maksudnya kayak zaman dulu kan kita makan rebus pakai nasi. Masa ya kamu nggak pernah? Sok banget makannya pakai keju. Oke. Itu adalah perdebatan perkara makan mie sama nasi. Iya dong. itu kayak perdebatan. Jadi aku sama suamiku tuh seneng banget makan. Jadi perdebatan kita tuh memang banyak tentang makanan. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Iya gitu. Begitu? Iya. Aku soalnya tim bubur nggak diaduk. Oh, suamimu? Diaduk. Kakak nggak diaduk? Nggak diaduk. Aku juga nggak diaduk. Eca. Aku juga diaduk. Tapi kalian pernah makan Indomie pakai apa? Nasi apa enggak? Itu mas hari-hari kita ya. Itu mas hari-hari kita ini pengguna BPJS. Makanya kok ada orang yang nggak pernah gitu. Iya. Kan aku bingung kayak udah gitu kan dia angkatan aku ya, umurnya kan nggak jauh dari aku gitu. Zaman tahun 90-an itu kan kayaknya semua orang melakukan hal itu. Harus. Iya kok. Berarti kakak Sok banget gitu loh makan Heeh. pakai keju apa bule gitu maksudnya bagaimana? Bener. Yang bule kan aku rambutnya. Gimana kak? Akunya? Aku. 2 kali boleh? Udah. Bayar sekali lagi bayar. Kalau Eca sama Tisani makan mie pakai nasi nggak? Pernah juga kalian. Pernah pakai nasi? Siapa yang ngasih itu ke kalian? Siapa ya? Mama sih aku. Serius dikasih? Kalau dulu kan bekalnya malah mie sama nasi nggak sih Iya. biasanya? Iya. Iya, mie Ya kalau udah siang diangkat Tapi kotak. rebus. Kotak. Tapi rebus. Mie rebus pakai nasi. Pernah nggak? Mie rebus pakai nasi. Ini apa sih? Ini aku. Sumpah, beneran. Perkara Vidi mie rebus pakai nasi. Benar. Kita nggak perlu masak juga. Lagi podcast. Ini lagi podcast banget. Ngapain buka warkop? Ya. Iya. Bisa nggak sih nyalain kompornya sebenarnya? Kalau nggak Hati-hati. gue yang masak nih. Bener dah. Lagi lagi sambil ngobrol ini. Ini nasi. Kirain udah jadi minyak. Ini beneran apa enggak sih? Iya, beneran masak. Oh baru masaknya. Udah ngobrol. Ya udah kita biarin dia aja. Ini beneran dikasih beginian? Iya. Bilang dong, kalau gitu gue nggak makan dulu tadi sebelum kesini. Aman kak, anggap aja lagi di bulungan nih. Gue sebagai anak 70, gue anak bulu. Sama dong. Saya Lu di mana? priuk. Tapi kakak tim Ini terlalu tua ya pembicaraannya buat kalian, walaupun dia juga masih muda. bulungan. Kakak tim mie goreng atau mie rebus? Aku apa aja asal mie. Oh iya? Aku suka banget makan mie.
seramen, udon. Iya, anything. Mie ayam. Badannya kan bagus banget, kakak kan itu double karbo kan kalau mie kan. Iya makanya aku kesel dikasih ini. Mas dulu waktu aku masih muda sih makan banyak banget nggak masalah, begitu udah 30-an lebih, belum kan kalian? Belum. Tunggu saatnya. Jadi sekarang kakak kalau makan mie ada itu dijatah atau kayak seminggu sekali, sebulan sekali? Iya, Oh, kayak gitu, ya. kayak gitu. Makanya nih kayak gimana sih, maksudnya diambil hari ini jatahnya ada di sini. Jatah Berarti minggu makan. ini belum makan nih? Belum makan mie? Ya, cuma ya. Gue Kemana? nggak bisa nolak mie. Makanya jahat kalau dia ngasih ke depan muka tuh jahat menurut. Apalagi baunya ya. Iya. Kalau habis udah diaduk ya. Ini kenapa bumbunya juga udah mulai dibuka-buka ya di sini? Kakak suka mie Jawa nggak? Suka. Mie Jawa yang bener-bener dari gerobak? Iya, Yang nyemek. iya Iya, dong. mie nyemek. Oh itu. Iya, seneng banget. Pokoknya apapun yang mie aku terima dengan senang hati. Nice. Ngomongin soal relationship. Lagi di mie nih. Bridging-nya kagak ada Coba banget. disambung dulu gitu ya. Iya. Apa kayak Jadi gitu. Kak Unge tuh suka banget mie. Nah mie itu lebih enak kalau kita makan sama pasangan Nah, kita. gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Gitu. relationship. Ini tuh ada beberapa isu Gen Z Oke. yang kita tuh pengen tanyain sama Kak Unge. Oke. Ini. Kakak pilih salah satu, Kak. Bahasa Inggrisnya gimana tuh? Coba. Cara menghindari love bombing. Yang kedua, biasanya kalau lagi butterfly era ngapain sih? Yang ketiga, sebenarnya breadcrumbing wajar atau enggak? Kakak pernah ngalamin juga? Iya kalau di love bombing terus abis itu dimanipulasi pernah. Zaman muda ya. Tapi kalau breadcrumbing apa sih? Aku nggak tahu. Ca. Breadcrumbing itu Itu kayak bread talk gitu, roti gitu loh. nih. Jadi kayak breadcrumbing gitu. Jadi dikasih kayak sedikit-sedikit biar orangnya tuh kayak craving for more gitu. Padahal dia kalau misalnya ditanya mau apa enggak, dia nggak mau komitmen gitu. Jadi pengen bikin Jadi orang- sebenarnya itu cuma buat ego booster doang. Bener. Bener kan? Buat ego booster ditahan aja di stay di situ terus nggak pernah lebih dekat tapi nggak bisa jauh juga. True. Gitu. Jadi Kakak pengen bahas yang mana, Kak? Sebenarnya breadcrumbing wajar atau enggak? Oke. Ya kalau buat mereka sebenarnya sah-sah aja sih kita yang diperlakukan Yang seperti nerima, itu iya. yang mesti tahu our boundaries. Kalau menurut aku tapi kan perlu sadar ya. Nah tapi Iya. kalau di breadcrumbing tuh kadang susah sadarnya Kak. Karena kayak karena kita udah into banget sama orangnya. Terus kita cuma ngerasa kayak mungkin dia sibuk kali ya. Padahal dia sengaja kayak oke. gitu. Di tahun berapa ya ada film sama ada buku dulu. Aku nonton di Oprah kalau nggak salah. Judulnya He's Just Not That Into You. Oh. Udah ada nonton filmnya belum? Belum kan ya mungkin emang kalian terlalu muda untuk nonton film pada saat itu udah lahir apa belum nggak tahu ya. Belum. He's just not that into you. Jadi kita mesti sadar kalau perhatian yang dikasih sedikit-sedikit itu tuh sebenarnya berarti dia nggak mau. Jadi cuma buat ego boosternya dia aja untuk nahan, di keep aja di situ terus. Nanti ada nelpon, nanti hilang berapa hari, nanti tiba-tiba ada lagi, terus manis, terus hilang lagi. Kakak nonton Sex and the City gak? waduh. Yang mana? Aku baru Oh, film. nonton Sex and the City. Baru boleh ya? Umurnya baru bisa nonton. Hari ini kasih tahu aja. Kayaknya Mr. Big kayaknya breadcrumbing deh. Tapi akhirnya kan mereka bersama. Tapi lama banget. Lama Kak. banget. 10 tahun ya. Kalau itu kayaknya mereka memang punya komitmen issues ya. Iya kayaknya. Karena that's more to adult relationship gitu kayaknya komitmen issues. Cuma Tapi menurut Kak Unge nih, kalau orang lagi syuting terus makan itu sopan nggak? Nggak ngajak-ngajak itu sopan nggak? mungkin dia lagi memanfaatkan kondisi di mana emang dia nggak ada kamera gitu di mukanya dia gitu. VO. Tapi ngomongnya Gitu jadi ya? berantakan enak ya makan mie pakai nasi. Double karbo. Lanjut. Ya kan lu komentator, lu juga mesti ngomong dong. Coba kalau menurut Kak Marcel gimana? Marcel Nah, gimana? yang Sex and the City itu menurut saya sih enak banget. Ini enak. Iya, Bener lo nggak salah. Gua salah kan? Itu enak. Lu nanya kan tadi pakai mie, pakai nasi gimana? Iya, enak banget. Oh ini enak banget. Heeh. Tapi menurut kamu breadcrumbing wajar gak? Bread kambing apa? Bread kambing tuh. Breadcrumbing. Bread crumbing itu menurut gua nggak wajar karena kasihan salah satu pasangannya. Kan emang mereka pasangan, mereka nggak pasangan dong. Oh enggak ya? Masih PDKT berarti ya? Emang Makanya pasangan? perhatiin Enggak dong. mas kalau orang ngobrol. Enggak, kapan lagi ada ke Bunga Citra Lestari di situ kita makan mie santai aja gitu. Enggak minta foto, enggak minta apa ya kan? Enak banget kita nonton ngobrol. Kalau wajar kan ya itu haknya setiap orang mau berbuat seperti apa ya. Kalau dia mau memperlakukan orang dengan kurang baik ya nggak apa-apa aja terserah dia. Cuma nanti kan dia kena impact-nya sendiri sih.
Aku lihat ada yang ngebahas breadcrumbing itu di TikTok, terus dia bilang kayak manusia itu bukan kayak tarik tambang yang ditarik tuh masih bisa utuh. Kita kalau ditarik ulur tuh bisa hancur gitu. Kalau ditarik ulur bisa hancur. Iya. Jadi kalau lagi PDKT nggak bisa tarik ulur nih sekarang. Nah, kalau misalnya tarik ulurnya normal nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini mereka tuh punya intention jahat kan. Jahat. Soalnya iya. orang karena emang di breadcrumbing- situ-situ aja, Bener, nggak kalau- akan pernah sama-sama gitu Iya, kan. kalau ditanya komitmen mereka kayak enggak deh. Tapi kenapa mau digituin terus gitu? Iya. Belum Berarti memang sadar tergantung kali ya. dari orang yang apa yang Kayak- menerima gitu Mungkin loh. nggak tahu deh itu emang kayak cewek-cewek juga melakukan itu nggak sih ke cowok-cowok? Kayak buat Pasti ada sih. keeping fans gitu ya. Iya, iya, karena buat ego booster kan. Jadi ya kita mesti kayak jadi tua di gue. Enggak dong, Emang udah Kak. tua sih. Kayak kita mesti sadar value-nya kita sendiri Iya, gitu. Kita pantas nggak sih diginiin kalau misalnya udah nggak, kayaknya giliran gue butuh lo nggak ada, giliran lo pengen ada gue harus ada gitu. Jadi ini siapa nih? Iya, ini siapa? Ini kayak versi ini ya, diet ya soalnya agak dikit ya. Iya. Dibagi. Oh, sebenarnya Apa lu ngabisin tadi kalau menurut gue? Lu ngambil lebih banyak dari jatah lo ya? sumpah dia nuangin loh. Kan gua. Apa sesuai? Emang dia ngasih Sesuai. Dia bayangkan kalau yang di sini emang segini aja. Sesuai, Kalau Kak. lo butuh lebih banyak karbohidrat. Iya. Kalau itu ya. Karena kalau kakak makan banyak mie itu aman gak sih? Aman aja ya? Suara nggak hilang gitu-gitu ya? Kalau suara sih nggak hilang, badan aja naik berat badan. Ini naik ini begini. Iya kan belum dimakan, abis dimakan mau lihat. Tiba-tiba membesar. Kita ada segmen nimbang dulu ya. Nimbang dulu. Ada timbangan nggak? Makan nggak Belum makan naiknya Ini berapa? siapa gue? Iya, kakak mau nggak? Mereka belum makan. Kalau Kakak duluan aja. kalau mau aja. Kalian nggak makan ginian ya? Makan. Kakak dulu aja tapi Ih, jahat banget deh nih yang ngasih gue. Iya, enak banget lagi dipakai. Tapi katanya ada mie rebus juga. Pas merebus aja ya? rebus ya. Sukanya merebus doang. Gue mie rebus cuma buat prove a point sama suami gue aja. Keren. Kakak suka rasa, aku suka soto. Aku suka kari ayam. Kita sambil menunggu kita ngomongin ini aja ya. Aku tahu ada lagu kakak yang tentang ini ya, apa sih tokoh politik gitu. Yang mana? Sani. Pak Sandiaga Uno. Kak, tapi fun fact ya, dulu Cantik-cantik ya. Cantik-cantik pengen ditendang paru-parunya. Ini posisi makan gue kayak begini. Aman. Ya udah ya, maaf ya. Serius kak? Gue ini deh. kamar saya mau. Aman aku udah satu. Yang mana ya gue? Si Sani. Cie milih lagi. Nanti akan kita beautyin ya ntar ya. Baru pertama kali kita ngelihat KBCL Kak Unge makan mie di podcast pakai nasi guys. Mang, ada cabenya cengek. Nah, ini Kak Unge cengek nih, udah dicuci. Aduh, Kapan gila. lagi podcast ngeliat Kak Unge makan nasi sama mie? Aduh dokter Cici maaf ya. Iya. Kayak anak priuk ini mah Ini ya. gak boleh banget nih dilakukan anak Priuk. Iya kayak anak warakas Kak. Gue dulu sering syuting di Priuk loh. Iya, syuting apa aja Kak? Zaman sinetron. Oh iya. Ada syuting, iya kayak di Priuk gitu syuting. Oh. Ada studio juga gak sih? Ada. Priuk tuh gimana sih guys? Di Jakarta Utara. Oh Jakpur. Kamu belum pernah ke Priuk? Belum. Belum pernah, masa sih? Belum. Kamu pernah? Pernah, yang banyak itu kan apa? Truk-truk gede. Iya kontainer. Motor ya. Benar. Ini gue ditungguin kayaknya nih sama kamera lagi. Di beautyin Kak. Nah. Mie-nya apa gue nya? Ah, Ini beauty. kakaknya dong. Idih. Keren. Emang hidup gokil sih. Enak ya? Keren banget. Pakai nasi. Nasinya guys. Yeay. Kamu mau minum nggak? Iya boleh tapi kamu dulu aja sayang. Iya. Aku biasa emak-emak jadi kayak kalian dulu. Gimana kamu suka dengan makanannya? Suka banget. Suka Nih. banget yang gak suka dokter aku. Nih guys, kalau misalnya KBCL paling suka mie pakai nasi, tahu nggak kalau aku cocoknya sama apa? Sama apa? Sama kamu. Tentu bukan dong, pastinya. Kira beneran. Tentu bukan dong, pastinya aku paling cocok sama aqua. Apalagi habis makan. Paling pas aqua dulu. Karena rasa itu paling adem, paling dingin, segar alami. Bentar ya, aku minum aqua dulu deh. Wow. Hmm.
rasanya itu segar dan adem meskipun nggak pakai es. Kenapa bisa? Karena aqua itu 100% murni, berasal dari gunung terpilih dan disaring alami lewat bebatuan selama bertahun-tahun. Jadi proses alaminya ini bikin aqua itu seimbang. Makanya cuman aqua yang punya rasa yang segar dan dingin alami, bahkan tanpa didinginkan. Gak percaya? Buktiin sendiri ademnya aqua 100% murni, yang segar alami dan pas buat kamu. Keren banget. Kamu cepet banget makannya, keren. Gue tuh bisa makan nasi cuma pakai kuahnya doang. Serius? Nggak pakai minyak gitu. Nggak pakai minyak, cuman ngerasain mecinnya doang. Terus Saking juga gue pengen mana banget nih? mecinnya, Kak. Ya Allah, sedih banget ya. Sama kayak saya dulu. Dibagi-bagi, ada saya dapat mie, dapat telur, saya cuma dapat kuahnya doang. Tapi kayaknya anak gue belum pernah melakukan ini deh. Belum pernah? Belum pernah dia. Kayak soalnya ini terjadi pas gue masih kecil sama masih lebih muda lah ya. Kayak sekarang ini udah nggak pernah dilakukan, ini baru hari ini doang nih di sini nih. Hanya di balik podcast Iya. yang bisa membuat Kak Unge makan mie pakai nasi. Yes. Berarti Kak Unge sama seperti kita, para pengguna BPJS. Yeay! Kirain kita pikirannya beda gitu ya, Diva ya soalnya ya. Tadi kan kita udah ngebahas karir Kak Unge tadi, awal sinetron, terus Iya. udah penyanyi. Kita ini apa namanya? Ada fun fact. Apa Ci? Fun fact-nya Ci? Fun Fun fact. fact-nya ternyata kakak ini udah punya 2 film animasi. Yang kemarin terbaru Dua Bagus film banget. animasi bener. Jadi aku kadang-kadang mikir gitu kan, kok ini tawarannya animasi-animasi apakah udah nggak laku ya ini ya. Aduh. Laku dong, Kak. Tapi suara Kak Suara, Unge tuh lebih ini. penting suaranya ternyata. Karena suara kakak tuh ini banget, kayak distinctive banget. Kalau misalnya orang dengar pasti kayak Tahu gitu iya ya. tahu. Kamu juga? Ah masa sih? Iya. Itu berkarakter soalnya. Oh iya. Cobain. Aku belum pernah kalau animasi gitu. Pendalaman karakternya beda nggak Kak kalau misalnya film animasi gitu? Kalau misalnya kita main sama suara beda ya, karena kalau suara tuh kayak bergantung banget gitu sama kalau waktu kita rekaman kan belum ada gambarnya. Right-nya, iya. Jadi Oh, kita tuh kita ngomong dulu. Oh, berarti belum ada itunya ya? belum ada. Jadi bukan kita visualnya. ngikutin ada visual Iya, terus iya, kita iya. ngikutin itu dubbing ya jadinya jatuhnya. Kalau ini tuh kita dulu. Jadi memang kita yang mesti create emosinya lewat suara gimana supaya nanti si animatornya bisa bikin Menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Jadi itu challenge-nya lebih situ kayak karena kita punya bayangan di kepala sendiri tuh seperti apa nanti jadinya bagaimana gitu. Sama kayak misalnya adegannya lari gitu kan, jadi kan harus kayak bener-bener Bener lari. lari gitu, adegannya marah beneran marah. Cuma mungkin secara pengerjaannya lebih cepat gitu dibandingin kalau kita harus syuting film mungkin sehari cuma kayak 4 scene, 5 scene, 6 scene. Kalau ini tuh kayak bisa banyak lah gitu. Create emosinya susah nggak sih, Kak? Karena kan kita harus ada visualisasi kan. Iya, tapi sebenarnya sih kalau create emosi enggak, mungkin karena jam terbang aja kali ya. Maksudnya gini, udah biasa gitu dari sinetron, tiba-tiba dari adegan nangis matanya sebelah sini aja nangis. Sinetron kan gitu kan, air matanya kanan yang keluar ya gitu kan. Bisa tuh. Terus habis itu adegannya mesti happy kan, kalau sinetron pace-nya Cepet cepet ya. banget kan gitu. Jadi kayak udah biasa untuk bolak-balik emosi. Cuma kalau misalnya, cuma enaknya tuh karena kita masih bisa baca juga gitu. Kalau misalnya bikin animasi kan kita sambil Masih pegang bisa skrip gitu, jadi kita masih bisa kita nguasain. Kalau misalnya kita syuting, kita kan udah bener-bener penampilan udah berubah dari awal tuh udah harus hafal dialognya. Kalau salah ngulang. Ini juga kalau misalnya salah kita bisa langsung cepat ngulangnya, nggak perlu ngeset lampu, kamera ini kamera itu, jadi lebih cepat. Tapi kalau ngambil emosinya sih aku biasanya pakai lagu kalau nyari emosi. Jadi butuh happy dengerin lagu happy, lagi butuh sedih dengerin lagu sedih, lagi harus kesel dengerin lagu kesel. Dipancing ya emosinya. Tapi aku penasaran banget lihat Kak Unge kayak ngisi suara gitu. Suara apa tuh? Nah kita coba aja ya guys, karena ada animasi spesial dari Di Balik Podcast. Ada animasinya. Lihatin dulu ya. Kita dulu ya. Challenge Itu abis ya. dua Lu curang nih, gambarnya dulu.
Gambarnya dulu. Jadinya dubbing ya kak kayak gini? Oh ada Eta Mas Hani. Kalian. Ada binatang ya? Binatang kira-kira apa ya? Semua Lo jadi binatangnya apa sih? Kok lo ganti-ganti? mohon maaf. Kalau Apa sih penyihir? Tukang sapu? penyihir Woi kasih duit. Gila. Wih seneng. itu bayi monyet ya? Nggak apa sih sebenarnya binatang apa gitu? Beruang ya? Beruang. Oh beruang. Asal usul. Oh, asal usul beruang. Jadi dari situ. Oke. Eta Sani jadi ceritanya. Eta sama Sani kesasar di hutan. Oke. Tiba-tiba dikejutkan sama hewan bernama ber. Dia berdoang. Nanti hewan itu nakut-nakutin kalian. Muncul putri cantik. KBCL ngasih uang. Oh itu putri cantik. Kirain nenek sihir tadi. Putri cantik. Sama seperti itu. Iya, Emai, Vio, Eca, dan Sani. La 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 la. Seru banget Ya, cuacanya bagus banget hari ini, Ci. Kita lihat yuk ke sebelah sana. Ayo. Ada apa tuh gerak-gerak? Itu hewan ya, Ci. Halo. Kamu Halo. apa? Jangan sakitin kami. Tidak. Aku ini beruang. Aku Kamu ber. apa sih? Kamu ber. Ber. Kayaknya kalau ber kurang ya, aku kasih uang ya. Jadinya aku beruang. Itu mereka tuh jadi hitam putih, kenapa sih? Die. Mereka dimakan apa gimana sih? Dia takut. Oh takut. Jadi hitam putih tadi nggak sih? Kita nge-freeze apa gimana tadi? Iya. Iya. Kalau Kak Unge kan ya animated ya. Kalau itu animal banget. Kalau lo animal. Animasi animal. Iya, saya animal. Kayak semua hewan gitu. Harusnya ngisi video komeng harusnya. Kita sekarang akan tadi udah ngebahas film animasi yang lama. Sekarang kita akan ngebahas animasi KBCL yang baru. Apa Kak? Ini bukan film ya, tapi ini series. Series ya? Iya ada di video original series My Stupid Boss, the animated series. Jadi My Stupid Boss nonton nggak waktu itu? Nonton. Ya. Jadi ini dibikin animasinya. Tapi series ada 13 episode. Tapi secara cerita semuanya sama atau ada yang Beda dong kalau yang kemarin kan emang satu cerita gitu di dalam dua film yang berbeda ya. Kalau ini tuh kan series, jadi setiap episode ceritanya beda-beda. Kalau misalnya di film mungkin kalau kita mainin tuh ada keterbatasan imajinasi gitu kan. Bosman-nya bisa segila apa sih? Kalau di animasi jadi lebih bisa dieksplor lagi gitu adegan-adegannya. Tapi aslinya aja udah gila loh, maksudnya nge-explore-nya. Iya, mau segila apa lagi ya bos? Iya makanya ya misalnya ada tumpukan runtuhan dari barang-barang gitu. Iya. Pile barang-barang kalau misalnya kita bayangin kita syuting, kita yang syuting gitu kan pasti kan repot ya dan mau bisa setinggi apa sih? Bisa lebih digambarin kegilaannya Bosman tuh lebih bisa digambarin di situ. Proses ininya udah lama nggak Kak? Recording suara Recordingnya udah lama, tahun 2022 kayaknya. Wow. Kalau animasi pasti gitu, karena kan kita recording dulu, baru dibikin visualnya. Gitu. Ini nggak sama nggak proses kayak masih seru gitu nggak dari proses syuting filmnya terus ke animasi? Soalnya gapnya lumayan jauh kan? Lumayan sih, cuma kayaknya si karakter Krani sama karakter Bosman itu memang sudah kayak ada di dalam diri kita sendiri. Kayak Reza adalah sebenarnya memang Bosman senyata-nyatanya. Pelit gitu kayaknya. Serius? Nggak ada dia sih, ini bebas diomongin ini. Kalau di balik podcast tadi, pas kita ngobrol, sebenarnya kejadiannya memang benar-benar Bosman benar-benar ya. Emang. Ketika record gimana yang kakak Jadi tadi cerita? yang paling parahnya Reza itu memang ada bosman-bosmannya dalam dirinya dia. Gitu. Iya benar. Cuma kalau menjelang syuting atau menjelang kayak recording gitu, dia makin gila. Jadi dia merasa dia punya hak untuk memperlakukan aku semena-mena. Memperlakukan Krani semena-mena? Iya, jadi kera gitu bisa manggil-manggil gitu. Jadi emang kayak
kita tuh udah gampang masuk ke karakter yang itu ya, karena ada 2 kali filmnya dan Kerani itu kayak bawel-bawelnya, terus kesel-keselnya tuh ada akunya. Si Reza mungkin kayak ngeselin Bosman tuh emang ada dianya juga. Jadi untuk membangkitkan tuh kayak oke, kita jadi ini ya gitu. Oke gitu. Seru banget, jadi animasi. Ini tayang kapan nih Kak? Tayang tanggal 14 Juni. 14 Juni. Hanya Di video. Oh, di video. Tiap hari Minggu ya 2 episode dia langsung. Jadi aku sendiri juga sebenarnya belum bener-bener lihat gambarnya full 13 episode, cuma aku excited banget ngebayangin nih Kerani, Bosman, dan segala apa yang terjadi itu tuh digambarin dalam animasi tuh kayak gimana. Karena orang kan udah familiar dengan kitanya gitu kan. Pengen lihat yang di animasi kayak gimana. Harus nonton di video. Harus dong. My Stupid Boss animation di video. Tapi kakak relate nggak sama si My Stupid Boss ini? Ya tadi aku udah bilang kehidupan aku sama Reza kayak Bosman sama Kerani. Se-relate apa nggak kakak? Nggak relate sebagai keraninya atau kayak sebagai bos? Kalau sama Reza aku sebagai Keraninya tetap tertindas ya. Ngomel-ngomel di belakang. Tetap. Berarti ini emang relate banget ya Iya. sama semuanya. Relate sih. Tapi Dia kalau perkantoran ini. aku tuh nggak Kamu bisa ada. ngebayangin Bosman ketemu karyawannya Gen Z. Kayaknya Gen Z Bosmannya nggak kuat deh. Yang lemah ya. Kita berimajinasi ya. Kebayang nggak? Coba ada- gimana Iya, kira-kira? Gen Z, karyawan Gen Z dia bilang, ini kamu kok nggak selesai? Ya lagian bapak kasih saya pas saya lagi break. Iya bener. Dia bilang ini. Break istirahat. Enggak, saya lagi break sama pacar saya. Iya bener. Bosman harus ketemu sama Gen Z. Iya bener. Gila itu lucu banget. Tambahin karakter kayak gitu lucu ya. Gila yang bisa ngalahin Bosman cuma Gen Z ternyata. Iya. Yang harus apa namanya harus balance work life gitu ya. Work-life balance. Iya mau diomelin iya, bocil bayang. ya kan. Karena Kerani kan semena-mena banget ya diperlakukan Bosman mau jam berapapun, jam 2 pagi ditelepon. Kalau sama Gen Z nggak bisa. Nggak Kak. bisa, kalau sama Gen Z langsung di spill di X. Iya bener. Guys, aku gemetaran waktu ngetik ini, bos aku jahat banget. Jadi kamu relate nggak Ci sama film My Stupid Boss? Kalian ini? Gen Z kan? Masih. Iya, masih. Kalau aku sih nggak pernah kerja kantoran ya, jadi Aku juga nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Tapi kan kakak sekarang udah menjadi bos yang baik hati dan rajin menabung. Kenapa ada rajin Itu menabung? kayak bahasa dulu banget. Boleh tahu. Iya dan rajin menabung. Baik Tapi gue hati. nggak makan 4 sehat 5 sempurna Enggak. sih kebetulan ini ya. Karena kamu udah sempurna Kak Unge. Oh. Kak Unge ada pesan untuk penonton kenapa kita harus menonton My Stupid Boss animation ini? Harus nonton My Stupid Boss The Animated Series ini karena iya satu ini menghibur banget sih, lucu dan aku yakin ini relate dengan kehidupan sehari-hari karena kita sendiri juga masing-masing bos dan pegawai juga dalam hidup kita sendiri gitu. Dan kayaknya kalau udah apalagi yang udah nonton My Stupid Boss film yang kita mainin gitu, untuk nonton versi animasi ini harusnya lebih seru lagi sih karena bisa explore segala kejadian itu bisa digambarin lebih dalam bentuk animasi, pasti lebih lucu. Jadi butuh hiburan setiap hari Minggu nih nongol 2 episodenya. Kak Unge tahu nggak kepanjangan nama kakak BCL? Ush. Udah banyak banget, ada versi apa lagi nih? Bener cantik lagi. Siapa itu? Ya ilah. Ya ilah. Kayak gak pernah syuting, Dek. Lu kan udah sering di sini. Lebih ke Buka caper. pintu kan lu bisa Oh, menurut gue sih dia caper. Oh, ngapain? Organ apa ini? Apa? Oh iya. Nah ini baru. Gue kayaknya mulai paham, Ini kita juga nggak tahu Kak. Gue mulai, aduh apalagi sih. Thank you sayang. On cam ini. Aduh ya Allah. Ini apa ya guys? Aduh. Ini ngapain? Jurinya siapa? Gue dong. Oke. Ini ngapain nih? Siapa judgesnya? Oh aku judge. Oke. Oh lo pesertanya. Berarti yang audisi kan Marcel ceritanya ya? Masalahnya host. Oh lo host. Oh tiba-tiba banget. Hostnya bener. Oke judges. Oke judges. Oke.
Oke. Coba gimana ngomongnya? Bahasa Harus ada Inggris. campur-campur bahasa Inggris Bahasa biasanya Inggris lagi ya? kalau di sini. Oke Jajas, kembali lagi di comeback in di balik idola bersama saya Marcel Mananta. Tiba-tiba sekalinya Imran jadi Daniel Mananta gua. Ya ampun. Tapi yang sekarang udah Boy William tahu ya? Udah Boy William. Tapi kan kemarin Kak Daniel masuk lagi. ada. Iya, aku ngikutin. Kita ada peserta yang pertama. Iya, adalah. Jadi peserta yang pertama ini dia akan menyanyikan lagunya. Silakan masuk peserta yang pertama. Siapa nih? Jangan sampai kaget, Kak. Selamat sore. Ini apa nih? Siapa namanya? Emir, Mas Marcel. Emir. Kak Vidi. Oh, Kak Bukannya Vidi. dia pelawak? Oh, bukan. Ini aku yang penyanyi kebetulan yang KW. penyanyi. Iya. Kamu. Betul. Oke, Pelawak lagi sana di sana. Ya di sana KW ya? Iya, KW. Kebetulan. Ini yang asli KW. Tepuk tangan untuk Vidi Mulet dong. Mulet banget. Kak Vidi, kamu nggak syuting ini sama Om Deddy? Enggak, Kak. Oh, Kebetulan lagi- lagi ini kita habis main Kalau outlet. itu kan soalnya Vidi pelawak. Vidi pelawak. Ini Di belakang. pure penyanyi. penyanyi. Ini Vidi penyanyi. Oke, jadi Oke. Vidi hari ini kamu Iya. akan menyanyikan lagu apa? Sebelumnya Maaf ya. kali ini aku akan menyanyikan sebuah lagu yang Sebentar ya, Vidi tacap dulu keringetan. Maaf banget, agak becek Vidi. Maaf ya, pori-porinya agak lebih, pori-pori berlebih gitu. Silakan. ya sebelumnya aku akan menyanyikan sebuah lagu dari Vidi, laguku sendiri yang berjudul Nuansa Pening. Pening. Langsung opusi. Oh, Nuansa Pening. Iya, Dia Nuansa pening, Pening. dia pening. Betul. Vidi biasanya ada koreonya ya? Ada kuning. Ada koreonya. Ada koreonya. Vidi tuh harus joget kalau nggak joget. Siap, nggak siap, Vidi. siap. Joget deh. Jogetnya Velocity boleh. Boleh dong. Vidi juga anaknya velocity banget. Tiada yang hebat Oh, dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Oh, tuh berkenalan lewatlah sudah ada yang benar pacaran diri terus mengganggu semuanya. Let's go kita sehari-hari. Begitu aja ya. Vidi, ada lagu lain nggak? Ada Kak? Apa? Cinta Jangan Kau Pergi. Oke, boleh. Ayo tuh. iya. Kau pergi. Gitu banget suara gue ya. Bagus. Tinggalkan diriku sendiri. Terus Mas. Cinta jangan kau lari. Bagus. Bagus Mas, bagus. Abis itu lupa Mas. Hidup ini. Kalau batuk Dustin gue jadinya ini. Tanpa cinta. Dan pasti Kasih. Iya. sayang. Itu dia. Bagus. Jajas Makasih, komentarnya. Jaja. Makasih Jaja. Coba Bunda dulu, Bunda gimana? Saya Bunda mau suka aja. Oh iya benar. Udah mau aja ya. Saya kesana ya. Iya, kamu ke sana ya. Saya suka improvisasinya tadi pakai Velocity. Iya, bagus banget. Sekarang banget ya. Iya. Buat gua aja lah. Bagus ya. Iya, makasih Kak Sani. Habis ini aku nyanyi Seventeen ya. 48. Iya. Oh, kita aja. Iya. Ocha gimana Ocha? Kalau dari Bukan aku Ocha, sih, tapi Ocha. Eca. Teh Eca iya boleh. aku sih kurang ya. Mungkin bisa coba tahun depan kalau dari aku. Oh, menurut Teh Eca begitu. Menurut bagaimana? Iya, Contohin dong menurut yang aku benar itu pitch-nya gimana? kurang sampai ya. Yang sampai tuh gimana Teh Eca? Yang sampai. Coba contohin Iya, boleh, dong. Teh Eca contohin dong. Teh Eca kan suka nyontohin biasanya. Emang iya. Ya udah aku jadi bunda anak aja. Bundaan. Kalau dari kamu gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya kamu gugup aja sih. Iya, intinya gugup nih, ya. Kak Unge nih. Gugup. Baru pulang dari Aries Party. Sama kan. tadi kayak belum baru belum, nanti. nggak jadi. Oh ini nanti udah Aries Party-nya benar-benar kamu baru pulang dari Aries Party. Jadi masih Masih keringetan. Dia mandi nih dari SCBD dan sekitarnya. Iya, makanya kalau mau lagi audisi gini jangan party dulu sebelum Itu dia, Iya, Kak Unge. Iya, jangan terlalu mungkin dipaksain masalahnya ya itu Fit ya. ya. Iya, siap, Kak Unge. Cuma
Kalau menurut aku kamu punya sesuatu. Ya, ada sesuatu kayak ada khasnya di diri kamu dan aku yakin kamu akan jadi seorang bintang, jadi aku kasih golden ticket. Oke, para judges memberikan golden ticket kepada Mas Vidi KW hari ini. Terima kasih Karena Vini dulu kayak nggak lolos ya di babak ini. Gak lolos. Babak ini lolos gak sih dia? Gak lolos kan? Iya gak lolos. Gak lolos ya? Kamu aku kasih. Kita yang lolos. Keren banget, selamat ya Mas. Mas Vidi, kita yang asli, bukan saya. Udah mulai pertengkaran aja. Ya, terima kasih Mas. Siap, Mas. Iya, sehat-sehat Mas ya. Thank you Vini. Keren banget, tepuk tangan untuk Vidi. Oke, jadi tadi keren banget ya, Keren banget. Ada lagi nggak? Peserta selanjutnya. Selusin purnama berganti berikan cahaya, menanti gurita kapan kau berlalu, mataku lihat senyum semusim, angin malam halangi Lo pasti milih lagunya sendiri dia. Hai, aku Marcel Mananta. Kamu ibunya BCL ya bukan? Iya. Bagaimana Jazz? Kenapa kamu sangat kaget nggak kaget? Halo. Enggak, lo kenapa sih lo pengen banget jadi penyanyi bagaimana? Halo. Disuruh nggak Mia? Ya Allah, serius. Mas boleh nyanyi nggak? Boleh, semusim. Tapi lumayan bagus ternyata lo nyanyi. Suara gue bagus ya. Iya, gue tadi golden ticket gue udah dikasih lagi. Oh, ada masih Ya, ada. kita nggak usah bikin rendang, kita collab nyanyi. Oke? Oh, kakak mau izin? Iya. Siapa namanya? Bu Miao. Bu Mia. Umi adalah makeup artist saya, sekaligus sahabat saya. Ini coba kenalkan diri lo ke Gen Z yang ada di Keren sini. banget. Karena lo ada Sumuran di millennials ibunya. aja, iya. Pakai ini kan? Pakai tetap Oh Kak. pakai, karena lo nggak pakai clip on. Oh my Set. god. Keren Ini banget. kayak kisah-kisah kayak acara-acara zaman dulu yang tali kasih gitu ya nggak sih? Asli. Kapan terakhir bertemu sama Iya. Kak Mia? Tadi. Tadi dari rumah saya ini, saya bingung kenapa dia ada di sini. Oh, make upin dulu. Ini adalah hasil karyanya. Bu Mia yang make upin. Iya. Biasa aja ya. Enggak bagus, tapi yang kalau pengen itu orang yang udah lama gak ketemu, lu temuin. Biar gak kaget. Udah lama banget itu. Hubungannya udah lama Kan banget. di podcast. Iya. Emang mesti magic gitu menurut Bukan, ini baru ketemu tadi pagi. Gue disuruh pakai topeng. Iya. Ya gimana ini dia udah tahu baju. Tepuk tangan tapi untuk pemeran. Ini yang main video klip di Korea ya? Christine Hakim. Di Korea ada. Lucu, rambutnya kembaran. Iya. Iya. Ini sisaan dari dia. Oh iya. Enggak, emang dia ngikut-ngikut aja. Biasanya kan kita dengerin makeup artist. Kalau ini makeup artist dengerin Ngikutin artisnya. ya. Tapi kakak udah berapa lama sama Kak Mia di make upinnya? Dari dulu. Tahun berapa? Aku 2001. 2002 ya kita. 2002. Oh iya, lama banget. Beda tahun. Sama kamu umur kita beda sama umur kamu. Umur relationship tuh ya. Keren banget, lama banget Kak. Lama banget. Lama, aku soalnya setia orangnya. Kakak zodiaknya apa Kak? Aries. Oh, Aries. Kamu apa? Scorpio. Iya takut. Oh, saya Kamu apa? Libra. Oh kamu Libra. yang paling parah saya nih. Gemini. Gemini Gemini. saya. Udah feeling kalau udah dia udah bilang diri dia paling parah berarti dia Gemini. Iya, red flag saya. Oh iya. Orang. Iya benar. Ada orang. Beneran ini Leo. Oh kakak Leo. Ada keripiknya dong pasti. Tapi suara lo lumayan lo beneran. Mau denger Jazz mau denger? Samu sih. Nyanyi ya. Nyanyi ya. Bagus tadi beneran. Gak bisa gue gila gak hafal deh. Maksud Ngapalin dua baris. Pantesan, lu pantesan hari ini dandan ya, gue bingung. Biasanya nggak ada dandan. Tahu alam aja nggak tahu. Pantesan lu ngeblow rambut di rumah gue tadi, ngapain coba? Diblowin sama hairstylist loh rambutnya demi datang ke sini ternyata penting abis. penting banget. Penting banget. Bu Mio ini katanya tahu banget percintaan di BCL ya. Oh. Iyalah saksi hidup dari 2002 ya. Zaman belum punya pacar. Gue udah Belum tahu punya nih pacar. ada apa nih. Nih, itu lo megang-megang piring itu apa coba? Ya itu dulu aja nggak? Apa itu? Sumpah, gue udah feeling karena gue juga gatel ngeliatinnya. Kenapa? Kan? Gue udah tahu. Di piring ini
Emang kenapa Kak? Ada apa Kak? Langsung kayak bentuk-bentuk ya. Gue ngeliatin dia kayak lo apa sih megangin Ada apa nasi dengan depan ini? gue. Nasi kan? Ini nasi aja ya. Iya, duduk Kak Mia. Nasi dengan nasi. Ada apa dengan nasi? Dia suka memilih nasi. Oh, dibentuk-bentuk nggak Kak? Ada Jadi hewan. nasi itu dia nggak tahan ya, dibentuk. Iya, gue tuh ngeliat kayak gitu gak kuat gue pengen. Maksudnya dipilih gimana Kak? Dipilih gimana maksudnya? Dipilin apa ya namanya? Oh, dipilin. Dipilin. Ini aja gue main-mainin gitu. Nggak lengket Kak. Bukan ini lengket Kak. No, it's not. Oh. Ada tekniknya. Satisfying gitu ya? Iya, nanti kalau udah keras kayak gue ganti nasi yang lain gitu. Nah, makanya dia diri-diri di situ gue kayak Pengen. lo mancing-mancing gue apa gimana? Udah tau gue gak tahan. Gue disuruh ngasih tahu apa backstage kebiasaan-kebiasaan yang Apalagi? lucu-lucu gitu. Nggak lucu kan? Nggak ada yang lucu masalahnya. Saking nggak lucunya jadi lucu kan. Apalagi emang kebiasaan gue? Ada paling makan lo ya. Iya. Makan. Suka makan ya? Suka makan, suka masak dia. Suka apa lagi ya? Kalau makeup juga dia sebenarnya banyak makeup sendiri sih. Gue cuma nemenin doang. Nah kalau Kak Unge makeup sendiri, perasaan Kak Miau Miau Enggak. gimana? Miau Miau. Perasaan kamu gimana? Cinta kan? Hah? Kalau dia, dia kan ada Miau Miau. Dia lagi merenung sendirian. Ketika dia lagi makeup sendiri nih, kamu kan jasa makeup. Lah, gue bagaimana kerjanya gitu? Apa? Gue Yang penting dia terima duit guys. Kok tetap terima Kak Miau Miau? iya dong. Iya, kenapa tertarik? Miau. Oh, Bu Miau ya. Dia kan mau miau itu. Coba Kak, Kakak bengong deh coba di situ deh. Kasih backsound. musik. Dikasih Miau musik. Miau Miau Miau. Miau Miau. Tapi kalau ada Kak Unge di sini, Kakak mau ngomong apa? Ada Kak Unge Di sini. Lo nggak lihat? Kan udah dari tahun 2002 dari berdua. berteman. Apa yang pengen Kakak bilang ke? Terakhir aku ngomong dia di kawinannya dia nangis dia ntar. Ini maid of honor-nya. Oh iya. Saking lamanya ya. Jadi iya. Tapi Kakak temenan dulu atau kayak ketemunya gara-gara di make upin dulu? Gara-gara di make upin. Di make upin. Karena kita bedanya 12 tahun. Oh iya. Aku bedanya 12 tahun sama dia. Jadi Jadi kayaknya kalau gue yang aneh dia ya. Gue bahagia Yang aneh karena dia dia ya. lebih tua lagi dari gue. Oh, Dia selalu membuat gue merasa muda. ada pembanding. Nah, Kakak bawa yang lebih tua lagi. Ketika make Ada up lagi lebih tua lagi deh. 12 tahun juga. Iya, lama sih ya kayak dari gue, berarti kan dari remaja. Iya remaja Iya nggak sih? dong, belum kawin loh. Iya, pacar juga nggak ada dulu ya. Emang iya. Dulu zaman dulu ada situationship nggak sih? HTS gitu dulu banyak nggak? HTS ada Kak. Oh, situationship tuh HTS-an? Iya. Hubungan dalam satu situasi. Oh iya. Apa sih status itu? Iya makanya Apa sih? Ya, Ca, apa sih status itu, Ca? Iya. Kalau Eca sekarang ada statusnya kan tapi? Enggak. Enggak. Dulu pernah berantem nggak? Gimana sih? Aku tuh nggak Berantem pernah. tiap hari. Nggak, aku tuh nggak pernah temenan selama itu, belum pernah. Aku juga belum pernah sih, baru sama dia sih. Terus gimana ininya pernah berantem yang gede banget sampai nggak sapa-sapaan gitu kan? Oh enggak. Enggak pernah. Karena Berdebat, kita selalu berdebat. Iya, karena kita tiap hari berdebat. Iya. Kita tiap hari berantem, ngegas semuanya, emosi semua. Jadi ya nggak ada yang Aman ya? aman. Tapi kalau berantem siapa yang begging? Nggak ada lah. Nggak ada? Pernah berantem kita. Habis berantem minta maaf gitu nggak apa nggak ya? Enggak juga. Tiba-tiba langsung. Kita karena bukan berantem tapi berdebat. Berdebat. Kayak dia mikir apa, gue mikir apa. Enggak ini gini. Tapi karena Aries sama Leo jadi sama-sama batu gitu kan. Tapi sama-sama no hard feeling. Jadi ya udah. 5 menit kemudian kita lupa ya. Iya, kita berpindah ke topik yang lain udah fine-fine aja gitu. Enggak Yang nggak penting lainnya itu kan. Enggak drama, berantemnya maksudnya kita enggak ada drama. Dramanya ke orang lain Iya. atau ke hidup kita masing-masing sendiri. Iya. Support system banget ya. Support system Pal banget. Jadi maksudnya kayak aku tuh sesimpel mungkin dia jatuhnya kenalnya dari make up ya. Cuma kayak kalau misalnya aku mau manggung gitu, mau menghadapi hari-hari besar dalam hidup aku pasti akan kadang-kadang cuma nengok aja kayak ini gimana nih, udah oke apa belum gitu. Kalau dia tampangnya kayaknya udah oke, ya udah percaya oke, go. Nah, kalau tampang oke-nya gimana, Kak? Sebenarnya dia nggak ada sih. Terus dia lagi blank. Kadang aku juga nggak sadar lagi. Enggak ada. Jadi tampangnya kadang-kadang berarti udah benar-benar bagus banget lah ya persahabatan Kita kalian tuh ini. saling kayak menaruh kepercayaan padahal nggak harusnya enggak. Padahal sama-sama nggak bisa dipercaya. Sama-sama nggak bisa dipercaya. Jadi saling support aja sih. Kayak aku menemukan similarities aku kayak cara berpikir di orang yang mungkin bedanya 12 tahun tapi kayak jadi saling ngerti gitu. Jadi kalau tahu perjalanan ya ini nih baik jelek
ya kan? Semuanya ups and downs. Dari single sampai menikah, sampai kehilangan suami, sampai ketemu orang lagi, sampai menikah lagi. Udah. Tepuk tangan dulu buat Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Unge buat hari ini. Terima kasih juga Kak Mio udah mau datang. Kak Mio, Kak Unge. Iya. Ayo, kita mau mulai syutingnya Kak. Iya oke. Ini baru mau mulai. Baru mau mulai syuting. Dia bingung. Kak, tasap ya? Nanti, ini baru mau mulai syuting. Ini udah mulai, Ci. Udah gak sih? Loh, kamu duluan aja ya nyanyi. Kamu deh, kan suaramu bagus. Kan kamu penyanyi. Barengan deh. Yaudah yuk bareng. Hanya di balik podcast gembira, berbagi canda tawa. Hah, udah segitu doang. Udah gak sih? Loh, ya udah deh kalau gitu. Bye.